Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Aditya Riyadi dengan NIM 19108530003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Iran dalam Merespon Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Israel pada tahun 2020. Baik, kita langsung saja masuk pada latar belakang. Terdapat beberapa signifikansi dari normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020. Agresivitas Iran di kawasan menjadi konteks sosial dan menjadi salah satu alasan melatar belakangi terjadinya normalisasi. Iran sangat mengecam normalisasi ini dan menganggapnya sebagai konspirasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah pemimpin Arab. Terdapat beberapa poin di dalam Abraham Accords yang dapat menyudutkan posisi Iran dan terdapat campur tangan Amerika Serikat di dalam normalisasi ini. Iran sendiri merasa terancam dengan adanya normalisasi ini. Selanjutnya itu rumusan masalah. Terdapat beberapa poin di dalam Abraham Accords yang berpotensi dapat menyudutkan posisi Iran. Iran merasa terancam karena adanya normalisasi ini, dan hal ini diperkuat dengan pernyataan Iran bahwa pendekatan Iran terhadap Uni Emirat Arab akan berubah setelah kesepakatan normalisasinya dengan Israel. Iran juga mengatakan bahwa stabilitas keamanannya terganggu setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke Uni Emirat Arab. Campur tangan Amerika Serikat juga terdapat di dalam normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel ini. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi Iran dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020. Sedangkan tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Iran dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi ilmu hubungan internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa ilmu hubungan internasional. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk dapat memahami dengan lebih baik terkait penelitian ini. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Terdapat 5 tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu penelitian dari Raden Mas Triananto Djoko Wicaksono yang berjudul Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel, Kepentingan Nasional versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina. Yang kedua yaitu penelitian dari Ahmad Mutofarul Baki yang berjudul From Foods to Friends, The Normalization of United Emirates Arab and Israel Relations. Yang ketiga, penelitian dari Ariski Tahmi, Muhammad Rosidin, dan Muhammad Faizal Alfian yang berjudul Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel. Yang keempat, itu penelitian di Joe Singan yang berjudul The Abraham Accords, Normalization Agreement Signed by Israel with the UAE, Bahrain, Sudan, dan Morocco. Dan yang terakhir, itu penelitian dari Yoav Wildansky dan Zakaria Marshall yang berjudul The Abraham Accords, Immediate Significance and Long-Term Implications. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah offensive defense theory. Offensive defense theory adalah teori yang dikemukakan oleh Stephen Van Nivera, dan teori ini berangkat dari istilah dilema keamanan. Teori ini digunakan untuk menganalisis strategi negara apabila negara tersebut berada dalam dilema keamanan. Terdapat dua strategi negara dalam keadaan dilema keamanan, yaitu ofensif dan defensif. Ofensif sendiri adalah strategi di mana strategi peningkatan sumber daya dan penggunaan militer yang potensial yang oleh negara yang akan dapat memberikan ancaman terhadap negara lain. Sedangkan defensif adalah strategi di mana negara mencoba mempertahankan sumber daya dan wilayah yang telah dikuasai oleh negara tersebut. Terdapat 4 indikator yang menentukan strategi negara apakah ofensif atau defensif. Yang pertama itu faktor militer. Keunggulan teknologi dan doktrin militer suatu negara menentukan strategi negara. Dalam keadaan dilema keamanan, negara yang memiliki keunggulan teknologi dan doktrin militer akan bertindak ofensif. Hal ini dikarenakan tindakan ofensif dianggap lebih menguntungkan daripada defensif, yang pada artinya negara tersebut akan lebih mudah untuk menguasai negara lain ketimbang hanya mempertahankan wilayahnya sendiri. Sedangkan negara yang tidak memiliki keunggulan teknologi dan doktrin militer akan bertindak defensif. Yang kedua itu faktor geografi. Letak geografis suatu negara akan menentukan strategi negara. Dalam keadaan dilema keamanan, apabila geografis suatu negara tidak menguntungkan, yang dalam ini tidak menguntungkan dipisahkan oleh pembatas seperti gunung, laut, hutan, lebat, sungai, dan batas alami lainnya, atau wilayah nasional yang bergunung-gunung, pemukiman di pegunungan, dan seperti berikut, maka negara akan berfokus untuk bertahan atau defensif. Sedangkan apabila suatu negara terletak dalam geografinya mendukung dan didukung oleh faktor lainnya, maka negara akan bertindak ofensif. Yang ketiga itu faktor tatanan sosial dan politik. Dalam hal ini rezim populer lebih baik dalam menyerang dan bertahan.
dalam keadaan dilema keamanan, apabila rezim suatu negara lebih populer daripada negara lain, maka negara tersebut akan cenderung bertindak ofensif. Hal ini dikarenakan rezim populer dapat menggerakkan warga negaranya dari jarak jauh dengan logistik yang lebih sedikit, dan rezim populer juga dapat menggerakkan warga negaranya untuk melakukan perang gerilya, sehingga mereka akan lebih sulit untuk dikalahkan. Selain itu, rezim populer juga lebih baik dalam menyerang dan bertahan. Oleh karena itu, negara yang memiliki keunggulan negara yang rezimnya lebih populer akan melakukan tindakan ofensif. Sedangkan apabila suatu negara memiliki rezim yang tidak sepopuler negara lain, maka negara tersebut akan bertindak defensif. Nah, yang keempat itu faktor diplomatik. Terdapatnya sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral akan menentukan strategi negara. Dalam hal ini, ketiga instrumen diplomatik tersebut akan membantu negara dalam pertahanan. Dalam keadaan dilema keamanan, apabila suatu negara memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral, maka negara tersebut akan bertindak ofensif. Hal ini dikarenakan negara tersebut telah didukung oleh pertahanan, sehingga tindakan ofensif akan menjadi tindakan yang rasional dilakukan. Sedangkan apabila negara tidak memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan tidak terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral, maka negara akan bertindak defensif. Selanjutnya itu metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Batasan penelitian itu penelitian ini dibatasi dari tahun 2020 hingga 2023. Unit teknikal analisis, unit analisis itu strategi Iran, unit ekspansi itu normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020. Sedangkan tingkat analisisnya adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research, sedangkan analisis data terdiri dari 4 tahap. Pertama itu pengelompokan data, kedua reduksi data, ketiga interpretasi dan penyajian data, dan yang keempat adalah pengambilan kesimpulan. Tematika penulisan, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 Iran di Timur Tengah, bab 3 normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel pada tahun 2020, bab 4 analisis strategi Iran dan merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel pada tahun 2020, dan bab 5 penutup. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 itu Iran di Timur Tengah. Subbab pertama itu geopolitik Iran di Timur Tengah. Iran terletak di Asia Barat Daya, berbatasan dengan Republik Armenia, Republik Azerbaijan, dan Laut Kaspia di utara, Turki dan Irak di barat, Teluk Persia dan Laut Oman di selatan, dan Afghanistan dan Pakistan di timur. Iran dikenal sebagai pemimpin front penolakan vis-a-vis konflik Israel-Palestina. Iran tidak pernah menjadi kekuatan regional ekspansionis, dan Iran tidak memiliki tradisi untuk menginvasi negara-negara tetangga. Selain itu, Iran merupakan negara terbesar kedua di Timur Tengah setelah Arab Saudi. Iran sendiri diketahui memberdayakan milisi, kekuatan propsi, dan beraliansi dengan organisasi-organisasi militan yang berada di Timur Tengah atau Axis of Resistance, yang berarti poros perlawanan. Ini terdiri dari PMF atau Popular Mobilization Force yang ada di Irak, kemudian Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, Presiden Assad di Suriah, dan Hamas di Palestina. Yang selanjutnya, Iran dan Arab Saudi terlibat dalam ketegangan, persaingan yang ketat, dan terdapat tensi yang tinggi di antara kedua negara. Namun pada akhirnya kedua negara setuju untuk menormalisasikan hubungannya pada tanggal 10 Maret 2023. Hubungan antara Iran dan Uni Emirat Arab bersifat multidimensi, lintas tujuan, dan hubungan kedua negara juga dibayangi dan diperparah oleh sejumlah konflik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara Iran dan Uni Emirat Arab bersifat sangat tegang, namun tanpa adanya konfrontasi langsung. Selanjutnya, hubungan antara Iran dan Israel sempat diisi dengan hubungan yang baik pada awal kemerdekaan Israel. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama Syah Muhammad Reza Pahlavi dengan Israel untuk menggulingkan Muhammad Mossadegh dari kekuasaannya. Namun pada akhirnya kedua negara kembali mengalami ketegangan pada masa pemerintahan Reza Shah, dan diperburuk pada saat Revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Hingga saat ini Iran sendiri sangat mengecam Israel dan berpendapat bahwa Israel harus dikeluarkan dari PBB, dan Israel sendiri sampai saat ini merupakan penentang utama nuklir Iran, karena itu menurutnya itu akan dapat mengancam regional maupun negaranya sendiri. Selanjutnya itu kebijakan Iran di Timur Tengah. Yang pertama itu perang Iran-Irak, yang kedua sengketa wilayah dengan Uni Emirat Arab,
Yang ketiga, pemberdayaan milisi, kekuatan proksi, dan beraliansi dengan organisasi militer yang berada di Timur Tengah. Selanjutnya itu berpartisipasi dalam kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action pada tanggal 14 Juli 2015 bersama Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jerman, Prancis, dan Inggris. Dan itu Iran juga mendukung Palestina pada konflik Palestina Israel, dan Iran juga menormalisasikan hubungannya dengan Arab Saudi pada tanggal 10 Maret 2023. Selanjutnya itu pandangan Iran terhadap normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel pada tahun 2020. Dari pandangan Iran, normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel bukanlah hal yang tidak terduga, dan kerjasama relap berbasis keamanan antara Israel dan negara-negara Teluk Arab sudah lama diketahui oleh Iran. Iran juga memandang normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel sebagai serangan balasan terhadap pengaruh regionalnya. Pada akhirnya, sebagai negara yang sangat memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Iran melayangkan kritikan yang sangat keras terhadap normalisasi ini. Melalui website resmi Kementerian Luar Negerinya, Iran mengutuk keras normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan rezim Zionis sebagai kebodohan strategis. Bab 3 itu normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020 dengan subbab normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel pada tahun 2020. Pada tanggal 13 Agustus 2020, setelah mengejutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Kesepakatan tersebut dicapai dalam kecakapan telepon antara Benjamin Netanyahu, Donald Trump, dan Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Persetujuan penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 di White House Lawn, dan perjanjian normalisasi tersebut kemudian dikenal sebagai Abraham Accords. Peristiwa ini menjadi fenomena yang cukup menggemparkan di dunia internasional karena Uni Emirat Arab dikenal sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan Israel sebelumnya diketahui memiliki hubungan yang renggang dengan negara-negara Arab, dan baru menjalin hubungan dengan dua negara Arab saja, yakni Mesir pada tahun 1979 dan Jordania pada tahun 1994. Dalam hal ini, normalisasi ini membuat Israel menunda aneksasinya di wilayah West Bank, dan Iran sendiri dan Uni Emirat Arab sendiri mengatakan bahwa itu merupakan salah satu tujuannya untuk membuat Israel membatalkan aneksasi di West Bank. Maaf, maksud saya menunda aneksasi di West Bank selain karena agresivitas Iran. Dalam hal ini, kedua negara sama-sama diuntungkan dalam kesepakatan normalisasi ini, yang dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pariwisata. Selanjutnya yaitu Iran dan Abraham Accords. Abraham Accords merupakan perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Diketahui terdapat beberapa poin di dalam Abraham Accords yang dapat menyudutkan posisi Iran di Timur Tengah. Yang pertama yaitu pada poin ke-8 Abraham Accords, tepatnya yaitu pada kalimat between full normalization between them can help transform the Middle East. Dalam hal ini, poin tersebut tentu memberikan peluang bagi Israel untuk menjejakkan langkahnya di sekitar kawasan Uni Emirat Arab, karena Israel dan Uni Emirat Arab akan menjalankan rangkaian kerjasama, dan itu akan mengganggu stabilitas keamanan Iran. Selain itu, dengan bekerja sama Israel, Uni Emirat Arab dikhawatirkan akan mendapatkan suplai militer dan persenjataan lebih canggih yang akan dapat mengatasi ancaman rudal Iran dan nuklir Iran serta menghadang Iran ke depannya. Transform di sini dapat dimaknai bahwa mereka ingin mengkondusifkan Timur Tengah dari ancaman agresivitas Iran. Mengingat bahwa Iran sendiri menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi terjadinya normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Selanjutnya itu poin ke-11 Abraham Accords. Poin tersebut tentu akan memberikan peluang bagi negara-negara Arab yang lain untuk ikut menormalisasikan hubungan dengan Israel. Hal ini tentu akan merugikan dan menyudutkan posisi Iran karena Iran merupakan musuh bebuyutan Israel, dan saat ini Iran kurang disukai oleh negara-negara Arab karena kebijakannya yang cukup ofensif. Oleh karenanya, hal ini dapat membuat negara-negara Arab merasa tertarik untuk bekerjasama dengan Israel dengan tujuan untuk meredam pengaruh Iran. Jika seluruhnya bekerjasama dengan Israel, maka tentu kedudukan Iran di Timur Tengah akan terancam dan tersudut. Contoh konkretnya sendiri yaitu Bahrain, Sudan, dan Maroko yang turut menormalisasikan hubungannya dengan Israel serta mengumumkan kesepakatan normalisasi antara Emirat Arab dan Israel. Selain itu, campur tangan Amerika Serikat juga terlihat pada poin ke-7 yang disepakati, dan poin tersebut masih terkait dengan poin ke-11 Abraham Accords. Poin ini tentu akan menyudutkan posisi Iran karena kedua negara dengan bantuan Amerika Serikat akan berupaya untuk menstabilkan Timur Tengah. Tapi di sini dapat dimaknai sebagai mereka ingin menstabilkan Timur Tengah dari ancaman agresivitas Iran, mengingat bahwa Iran sendiri menjadi salah satu alasan latar belakangi terjadinya normalisasi antara Emirat Arab dan Israel. Selanjutnya itu respon Iran terhadap normalisasi hubungan Arab Israel pada tahun 2020. Sebabnya adalah upaya Iran dan membatalkan normalisasi hubungan Arab Israel pada tahun 2020. Pada tanggal 8 Agustus 2020, pembicara majelis Muhammad Bakr Kalibov mengirimkan surat kepada ketua parlemen negara-negara Islam untuk menuntut agar negara-negara tersebut mengambil tindakan untuk menggagalkan inisiatif tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2020, Korps Longa Revolusi Islam atau IRGC dalam pernyataannya juga telah meminta pimpinan Uni Arab untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Penasihat Ketua Majelis untuk Urusan Internasional Hossein Amir Abdul Hayyan juga menuntut agar Uni Emirat Arab membatalkan normalisasi dengan Israel dan memperingatkan bahwa setiap insiden oleh Israel di Iran atau di wilayah tersebut akan mendorong respon yang akan melibatkan Uni Emirat Arab.
Putri mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini Dr. Zahra Mustafavi juga memperingatkan penguasaan Emirat Arab dan pemimpin negara Islam dalam surat pada tanggal 13 September 2020 untuk mengingat nasib mendiang Presiden Mesir Anwar Sadat yang dibunuh pada tahun 1181 karena menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Selanjutnya itu respon petinggi Iran terhadap normalisasi hubungan Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, merespon perjanjian normalisasi tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam, dunia Arab, negara kawasan, dan Palestina. Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga mengutuk perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat Palestina, Muslim, dan Yerusalem. Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, menyebut perjanjian tersebut sebagai tindakan berbahaya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, turut merespon normalisasi tersebut dan mengatakan bahwa pendekatan Iran terhadap Uni Emirat Arab akan berubah setelah kesepakatan normalisasinya dengan Israel. Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, turut merespon normalisasi tersebut dengan mengatakan bahwa normalisasi tersebut merupakan ancaman bagi keamanan Teluk Persia. Tanggapan juga turut diberikan oleh juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei, Hojjatul Islam Ali Shirazi, Ali Akbar Falayati, dan sejumlah petinggi lainnya. Pemerintah Iran sendiri mengeluarkan capaian eksplisit pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk melancarkan serangan terhadap Uni Emirat Arab atas kesepakatannya untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Selanjutnya, bab 4 yaitu analisis strategi Iran dalam respon normalisasi hubungan Emirat Arab Israel pada tahun 2020. Yang pertama, part 1 itu strategi Iran berdasarkan faktor militer. Menurut data dari Global Firepower pada tahun 2023, Iran berada di peringkat 17 dari 145 negara dengan skor power index sebesar 0,2712, sehingga mengungguli Emirat Arab yang berada di peringkat 56 dari 145 negara dengan skor power index sebesar 0,8978, dan Israel yang berada di peringkat 18 dari 145 negara dengan skor power index sebesar 0,2757. Apabila dibandingkan setiap indikator militernya, Iran hampir mengungguli seluruh indikator militer. Namun Iran hanya tidak unggul pada pertahanan udara dan letak geografis. Oleh karenanya, Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif karena Iran memiliki keunggulan teknologi untuk tim militer atau Emirat Arab dan Israel. Yang kedua itu strategi Iran berdasarkan faktor geografi. Diketahui Iran memiliki geografi yang tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan Iran sendiri dibatasi dikelilingi oleh pegunungan dengan gunung tengahnya dan di sisi keempat dibatasi oleh lautan. Wilayah nasional Iran juga diketahui bergunung-gunung, dan dalam hal ini seluruh perbatasan Iran dilindungi dengan baik oleh barisan pegunungan yang cukup besar, khususnya pegunungan Zagros di barat. Selain itu, medan pegunungan Iran juga mendukung Iran untuk membentuk strategi pertahanan yang bagus. Untuk itu, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif karena Iran memiliki geografi yang tidak menguntungkan, dan medan pertahanan Iran juga mendukung Iran untuk membentuk strategi pertahanan. Selanjutnya itu strategi Iran berdasarkan faktor tatanan sosial dan politik. Rezim Iran diketahui dianggap menindas rakyat di dalam negeri dan menggunakan kekuasaan jauh di luar prioritasannya, dan akibatnya selama 20 tahun terakhir terjadi kerusuhan publik dan demonstrasi secara sporadis di Iran. Seperti demonstrasi karena kecurangan pemilihan presiden pada tahun 2009, demokrasi terkait kenaikan harga gas pada tahun 2019, demonstrasi yang berakibat pada kerusuhan pada tahun 2017, dan yang paling terbaru adalah demonstrasi pada bulan September 2022 karena kematian wanita Kurdi, yaitu wanita Kurdi, yaitu Mahsa Amani. Kemudian suatu data menunjukkan bahwa popularitas rezim Iran berada pada titik terendah yaitu pada tahun 2021. Selanjutnya, survei pendapat yang diadakan pada tahun 2023 yang mencakup 158.000 orang di Iran memperlihatkan bahwa lebih dari 80% responden menolak rezim saat ini. Selain itu, demonstrasi pada September 2022 yang juga mencakup berbagai kalangan menghendaki adanya perubahan rezim. Oleh karenanya, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif karena Iran pada saat ini dapat diklasifikasikan sebagai rezim yang tidak populer. Hal ini dikarenakan dibuktikan dengan adanya data pada tahun 2021 yang menunjukkan penurunan popularitas rezim Iran, masyarakat Iran yang menghendaki perubahan rezim, dan tidak terpenuhnya indikator untuk menjadi rezim yang populer. Yang keempat itu strategi Iran berdasarkan faktor diplomatik. Iran diketahui memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat peran dari negara netral. Yang pertama terkait sistem keamanan kolektif. Iran sendiri merupakan salah satu anggota sistem keamanan kolektif yang ada pada saat ini, yang ini Perserikatan Bersama Bangsa atau PBB. Terkait aliansi pertahanan, Iran diketahui memiliki fakta pertahanan dan perjanjian kerjasama militer dengan Suriah pada tahun 2006 dan 2007, memperoleh tawaran kerjasama pertahanan dari Rusia, dan memiliki milisi kekuatan proksi dan beraliansi dengan organisasi militer yang berada di negara Timur Tengah atau dikenal sebagai Axis of Resistance.
yang terdiri dari PMF, Houthi, Hezbollah, Hamas, dan Hamas. Namun dalam hal ini Iran diketahui telah setuju untuk menyetop suplai kepada Houthi di Yaman sebagai bagian dari normalisasi dengan Arab Saudi. Selain itu, Hamas juga tidak setuju untuk membantu Iran apabila Iran memiliki konflik dengan Israel. Oleh karenanya, Houthi dan Hamas tidak termasuk ke dalam aliansi pertahanan tersebut. Arab Saudi dapat dikatakan sebagai negara yang paling tepat untuk menjalankan peran negara netral yang bertindak sebagai penyeimbang. Hal ini dikarenakan walaupun Arab Saudi sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, dan diketahui Arab Saudi juga pernah terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan Israel terkait ancaman Iran. Namun saat ini Arab Saudi telah menormalisasikan hubungannya secara resmi dengan Iran. Oleh karenanya Arab Saudi akan menjalankan peran sebagai negara netral. Oleh karenanya, Iran memenuhi syarat untuk tidak ofensif karena Iran memiliki sistem keamanan kolektif, aliansi pertahanan, dan terdapat perilaku penyeimbang oleh negara netral. Dari penelitian di atas diperoleh hasil bahwa Iran memenuhi syarat untuk tidak ofensif pada faktor militer, Iran memenuhi syarat untuk tidak defensif pada faktor geografi, Iran memenuhi syarat untuk bertindak defensif pada faktor tatanan sosial dan politik, dan Iran memenuhi syarat untuk bertindak ofensif pada faktor diplomatik. Dapat diamati bahwa dari keempat indikator, dua indikator memenuhi syarat untuk bertindak ofensif, dan dua indikator lainnya memenuhi syarat untuk bertindak defensif, sehingga diperoleh hasil yang seimbang. Karena terdapat potensi ofensif dan defensif yang seimbang, maka strategi Iran dalam merespon normalisasi hubungan Emirat Israel pada tahun 2020 adalah strategi yang netral. Oleh karenanya, disimpulkan bahwa meskipun Iran menunjukkan kecaman secara ofensif, namun pada kenyataannya Iran tidak bisa sepenuhnya ofensif karena adanya dua faktor menghalangi Iran untuk bertindak ofensif, yakni faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik. Kita masuk ke bab 5, itu penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan teori offensive defense yang terdiri atas 4 indikator yang menjadi penentu strategi negara dalam keadaan di luar keamanan, yakni faktor militer, faktor geografi, faktor tatanan sosial, dan faktor diplomatik, ditemukan bahwa strategi Iran dalam merespon normalisasi hubungan Emirat Arab Israel pada tahun 2020 adalah strategi yang netral karena terdapat potensi ofensif dan defensif yang seimbang. Oleh karenanya disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Iran menunjukkan kecaman langsung secara ofensif, namun pada kenyataannya Iran tidak bisa sepenuhnya ofensif karena adanya dua faktor yang menghalangi Iran untuk bertindak ofensif, yakni faktor geografi dan faktor tatanan sosial dan politik. Sarannya itu, peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti kasus ini dari aspek lain, dan peneliti juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk menganalisis negara lain selain Iran sebagai unit analisis terkait normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel ini dari aspek yang berbeda menggunakan kerekam pemikiran yang juga berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.